Oke, terima kasih Revan. Nah, Revan berupaya mendapatkan profesi ataupun cita-cita ke depan itu dengan cara menjaga diri, memakan makanan sehat, kemudian banyak berlatih, kemudian banyak belajar, fokus belajar. Kemudian ada nggak sih opini yang lain? Opini yang lain untuk bisa mempersiapkan persaingan era globalisasi di depan. Ada nggak sih opini yang lain selain dari teman-teman yang lain? Kalau kita bahas tentang globalisasi, teman-teman, itu perlu kita ingat apa tujuan kita ke depan. Nah, tujuan kita ke depan apa? Kemudian upaya kita apa? Dan itu harus dipersiapkan sejak dini, matang-matang. Kemudian kenapa kita diciptakan 5 jari? Karena di saat 5 jari ini adalah planning kita, rencana kita. Rencana kita pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Dan pasti di antara planning itu, di antara 5 planning yang kalian rencanakan, pasti banyak yang gagal dan tidak mungkin tidak ada yang berhasil. Pasti dalam 5 pasti ada 1 yang berhasil. Dan itu kegagalan itu pasti pernah dialami setiap semua orang. Setiap semua orang pasti pernah dialami. Makanya Tuhan menciptakan kita itu dengan tangan 5 jari. Jadi rencana kita itu tidak hanya 1, tidak hanya 2, dan tidak hanya 3, dan banyak lagi yang lain. Begitu. Jadi kita harus banyak merencanakan sesuatu, meskipun itu gagal, meskipun itu tidak terrealisasikan, tidak terwujudkan, pasti masih banyak planning-planning yang lain. Kemudian pertanyaan yang lain. Nah, ngomong tentang generasi muda. Generasi muda sekarang banyak yang mampu berkreasi dan berkreatif. Oke, generasi muda banyak yang mampu berkreasi dan mampu berkreatif. Kemudian tidak memandang siapa kamu, siapa keluarga kamu, siapa keturunan kamu, di mana kamu tinggal, orang mana kamu, berasal dari mana kamu, lahir dari mana kamu, tidak memandang itu. Nah, jadi ngomong tentang generasi muda, menurut teman-teman, generasi muda yang kreatif itu bagaimana? Bagaimana generasi muda yang kreatif itu supaya bisa menghidupkan lingkungan, bisa menjadi seni tauladan untuk saudara-saudara yang lain. Apa sih menurut teman-teman generasi muda itu? Apa sih menurut teman-teman? Apa itu generasi muda? Apakah teman-teman punya ide atau pendapat tentang generasi muda itu apa? Beda loh. Generasi kita sekarang namanya generasi muda, dan generasi ibu kita, ayah kita itu adalah generasi kakek kita, itu adalah generasi kolonial, dan kita ini adalah generasi milenial. Nah, generasi milenial itu adalah bersaing dengan persaingan globalisasi, dengan teknologi yang semakin memarak, semakin canggih, semakin susah kita memikirkan bagaimana mereka bisa menciptakannya. Nah, itulah upaya dari generasi muda. Dan berbeda dengan generasi nenek kakek kita yang kemarin, berbeda. Dimana kalau bedanya itu mereka tidak ada sistem teknologi. Kalaupun ada sistem teknologi itu hanya berkisaran 1-2 orang saja yang bisa. Namun sekarang sudah hampir semua orang, bahkan anak sekecil ini sudah bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Bahkan anak yang sudah sebesar ini, bahkan yang lebih muda dari kita, itu bisa mempersiapkan persaingan global. Jadi menurut teman-teman, apa sih generasi muda zaman sekarang? Apa sih generasi muda zaman sekarang? Harus ngapain kami ini gitu? Harus ngapain teman-teman yang lain? Mereka bingung, kok mereka itu lebih kreatif ya dari aku? Kenapa aku tidak bisa?
Nah, gimana sih kita menyadarkan cara teman-teman? Kami ini harus ngapain? Kalau kalian bisa, kenapa kami tidak bisa? Nah, gimana itu caranya? Kemudian, apa itu generasi muda itu menurut teman-teman itu apa itu? Generasi muda itu. Ada yang punya opini? Apa itu generasi muda zaman saat ini? Bisa jawabannya terserah apa yang menurut teman-teman bisa jawab. Karena kita ini adalah untuk membangkitkan semangat jiwa muda yang lain seperti teman-teman yang saat ini sekarang. Nah, teman-teman yang di sini ini itu semangat muda yang luar biasa itu tidak ada di diri mereka. Mereka masih bertanya-tanya dong, kok si anu ini, kok si kawan ini semangatnya luar biasa ya? Apa sih yang didapatnya? Apa sih yang diraihnya? Nah, jadi buat teman-teman yang di luar sana, mungkin banyak yang iri dengan kehidupan kita sekarang. Banyak yang iri dengan semangat jiwa muda kita sekarang. Jadi, gimana sih menurut opini teman-teman? Apa itu generasi muda zaman sekarang? Gitu. Apa itu generasi muda zaman sekarang? Mungkin banyak opini yang bisa kita dengar dari lingkungan. Hei, kamu anak muda, kamu kok gak bisa apa-apa sih? Pernah gak sih dengar gitu? Hei, kamu anak muda, kok kamu gak kreatif sih? Apa-apa sih? Pernah gak sih dengar gitu? Hai kamu, terlalu banyak kuping yang kita dengar tentang ini, itu, dan ini, dan itu. Jadi, kita gimana sih cara kita menanggapi dengan omongan yang seperti itu? Gimana sih menurut teman-teman? Apa sih generasi muda saat ini? Siapa sih kita sebenarnya gitu? Jadi ada nggak opini dari teman-teman gimana? Apa sih generasi muda saat ini? Ada yang punya opini? Bisa didapat dari tanya dulu kita, siapa aku? Tanya kita, siapa aku? Kemudian aku adalah generasi muda. Siapa aku? Tujuan aku apa? Kemudian apa sih manfaat kita hidup? Manfaat kita untuk lingkungan? Apa sih manfaat kita? Nah, itu mulai difikirkan, siapa aku? Kemudian baru kalian bisa kasih opini, apa sih generasi muda yang sebenarnya? Itu boleh, oke. Generasi muda saat ini adalah generasi yang akan memperluas bakat kita. Dan tadi benar kata Miss, generasi yang kemarin-kemarin, generasi kakek atau nenek kita tersebut adalah generasi kolonial yang belum ada teknologi satupun. Tapi di sini kita generasi muda sekarang akan menggantikan generasi yang telah tidak tiada lagi, dan sekarang akan muncul generasi muda dengan memperluas bakat kita dan jangan pernah menyerah dan terus berjuang demi masa depan. Wow, luar biasa jawabannya. Generasi muda itu adalah generasi yang tidak ada yang zaman dulu, dimana zaman dulu tidak ada teknologi, namun sekarang sudah ada. Dan inilah waktu kita untuk menumbuhkan bakat, bakat atau minat kita di mana letaknya. Jawabannya yang luar biasa. Jadi teman-teman yang lain, buat teman-teman yang lain yang di luar sana, inilah waktu kita untuk berkreasi, kreatif, kemudian mampu berinovatif. Inovatif itu mampu menciptakan hal yang baru. Nah, itulah tugas kita sekarang. Itulah tugas kita sebagai anak generasi muda milenial. Kemudian ada nggak sih teman-teman jawaban yang lebih luar biasa daripada Kak Jessica? Opini yang lain? Maybe kalian bisa mencantumkan, inilah waktu kita untuk menyiapkan bakat kita, menyiapkan keinginan kita. Inilah waktunya. Kemudian teman-teman yang lain, apakah punya opini selain dari jawaban yang luar biasa dari Kak Jessica? Apa sih tugas kita? Siapa sih aku ini? Siapa sih kita ini? Gitu. Ada nggak sih jawaban yang lain?
selain dari jawaban yang luar biasa dari Kak Jessica? Siapa aku? Siapa kita? Siapa mereka? Siapa orang itu? Ada opini yang lain? Oke. Yang lain punya opini? Mungkin bisa kalian jawab tentang ini loh tugasku untuk junior generasi, untuk generasi yang di bawah, junior generasi. Kita ini saat ini adalah senior generasi. Saat ini kita adalah senior generasi. Kemudian kita harus membangkitkan junior generasi kita. Gimana menurut teman-teman? Apa sih menurut kalian generasi muda itu saat ini? Selain dari menciptakan bakat, kemudian dengan cara memperluas jejaringan, memperluas ilmu pengetahuan, apa sih generasi muda sekarang? Apakah teman-teman punya ide? Apa sih generasi sekarang? Apa tugas kita? Apa tugas kita sebagai generasi sekarang? Karena perlu teman-teman ketahui, generasi sekarang sama generasi yang zaman dulu itu jauh lebih berbeda. Jauh lebih berbeda. Dimana generasi sekarang itu harus mempersiapkan lebih matang-matang, lebih mendalam tentang persiapan rencana masa depan. Jauh dari orang yang dulu kita kenal, jauh dari orang yang kemarin kita kenal. Dan hari ini kita harus memperkenalkan siapa di depan. Oke, siapa di depan. Jadi yang di belakang kita itu hanyalah pelajaran, hanyalah pengalaman yang kita dapati. Kemudian kita mempersiapkan apa yang akan terjadi di depan. Begitu. Itulah tugas dari generasi kita. Itu adalah mempersiapkan apa yang sudah di depan mata. Jangan lihat ke belakang. Bukan berarti kalian tidak boleh menoleh ke belakang. Kalian boleh menoleh ke belakang, tapi jangan lupakan tujuan di depan apa. Nah, seperti itu. Jadi ada nggak sih opini yang lain selain dari Kak Jessica bilang? Ayo dong. Ini adalah waktunya generasi muda untuk lebih berkreatif, berkreasi dan berinovatif. Inovatif itu adalah generasi harus mampu menciptakan hal baru, mampu menciptakan upaya baru dari orang yang kemarin. Karena semakin lama kita berjalan, karena semakin kita ketinggalan. Gimana menurut teman-teman? Apa sih menurut teman-teman generasi muda sekarang ini? Apakah punya opini? Apa sih kita sekarang? Apa sih tugas kita sekarang? Apakah kalian punya opini atau punya jawaban untuk tersendiri? Karena ini adalah untuk menyadarkan teman-teman kita yang lain. Yes. Generasi muda itu adalah generasi yang dapat memajukan negara Indonesia. Luar biasa. Cia adalah siswa SD kelas 4. Cia itu percaya belajar sejak dini adalah upaya atau usaha kita untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Cia, generasi muda adalah generasi yang dapat memajukan Indonesia. Generasi yang dapat memajukan Indonesia itu adalah generasi yang mampu berkreasi, kemudian kreatif, tidak memandang siapa kamu, siapa kita, siapa mereka, tidak memandang itu. Tapi memandang siapa aku. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Terus kalau kalian memandang siapa dia, siapa mereka, siapa orang itu, siapa yang lain, itu kalian tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi pandanglah siapa aku. Oke, siapa aku? Aku adalah penerus generasi ke depan. Jawabannya luar biasa untuk memajukan, kemudian untuk menghidupkan Indonesia lebih kreatif dan berinovatif. Mungkin teman-teman yang lain, apakah punya ide yang lain? Gimana? Apa sih menurut teman-teman
Punya ide? Coba mulai bayangkan, siapa aku? Kalau kalian tidak dapat jawaban siapa aku, nah itu berat. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjawab siapa aku, berarti kalian masih memandang siapa mereka. Siapa mereka, siapa dia. Di mana dia, di mana aku. Tapi pandanglah siapa aku, di mana aku. Aku harus bisa berkreatif dan berinovatif. Mungkin teman-teman yang lain ada punya opini yang lain selain kakak-kakak yang cantik ini. Mungkin abang-abang ganteng ada yang mau menjawab. Apa sih generasi muda menurut teman-teman? Apa sih generasi muda? Apa sih keunggulan kita sekarang? Apa sih gunanya kita sekarang? Punya ide, punya opini yang luar biasa, supaya teman-teman yang di luar sana juga tahu kalau kita ini juga mampu luar biasa. Kita ini juga mampu berkreatif dan berinovasi melalui jalur pribadi. Nah, mungkin abang-abang ganteng punya opini yang lain, punya pendapat yang lain. Oke. Generasi muda sekarang adalah calon-calon pengganti generasi kolonial. Dan generasi muda sekarang itu lebih banyak untuk mencari dan memahami apa itu globalisasi dan teknologi, dan didalami secara lebih luas agar negara kita lebih maju dan sampai ke tingkat internasional dalam bidang akademik, teknologi, dan informasi. Luar biasa jawabannya, sangat-sangat luar biasa. Itu adalah ide generasi muda saat ini, di mana ide generasi muda itu jauh lebih menarik daripada orang terdahulu. Makanya generasi muda itu disebut dengan generasi milenial, karena pemikiran, ide, pendapat, opini apapun itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih terbuka. Nah, mungkin buat teman-teman yang di luar sana juga harus bertanya kepada diri kita sendiri, siapa aku? Apa tugasku? Apa tekadku? Nah, jadi teman-teman yang di luar sana, jangan pandang siapa mereka, siapa dia, siapa kedudukan dia, tinggal di mana dia. Jangan pandang itu, tapi pandanglah apa yang ada di depan kita saat ini, karena itu jauh lebih berinovatif, mampu menciptakan hal yang kreatif. Jadi buat teman-teman yang lain, contohlah mereka yang jauh lebih luar biasa daripada kita hari ini. Jangan memandang yang di atas kita, tapi pandanglah yang di bawah kita. Tapi kalau di dalam ilmu, pandanglah yang di atas kita, karena ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Makanya ada pepatah bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itulah caranya kita, ilmu itu tidak ada sampai ada habis-habisnya. Kalau gaya hidup, lihatlah orang di bawahmu. Tetapi kalau misalnya ilmu, lihatlah orang yang di atasmu. Jangan sampai ilmu kalian melihat orang yang di bawah kalian. Karena kalau misalnya kalian melihat ilmu orang yang di bawah kalian, itu pasti kalian udah merasa, udahlah aku luar biasa kok daripada dia. Tapi kalau masalah ilmu, lihatlah yang di atas kalian. Kok dia bilang seperti ini, kok aku gak bisa ya? Gitu. Jadi, tapi kalau gaya hidup, lihatlah yang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Karena kalau gaya hidup lihat di atas, kita tidak akan pernah habis-habisnya. Kok dia gayanya keren ya? Aku kok enggak ya? Gimana isi cara aku? Tapi dengan cara kita, banyak orang yang dengan caranya yang jalurnya menjadi alternatif dengan cara apapun itu. Oke, jadi beralih ke pertanyaan yang lain untuk generasi muda lagi. Kemudian, pernah nggak sih teman-teman itu
kita udah menjawab gimana cara kita mengatasi rasa malas. Kemudian kita sudah tahu persaingan globalisasi seperti apa. Kemudian pernah nggak sih teman-teman itu berkorban dalam belajar? Pernah nggak sih teman-teman itu gimana sih cara teman-teman berkorban dalam belajar? Apa sih upaya kalian? Ada nggak sih upaya kalian? Gimana cara kita berkorban dalam belajar hari ini? Gimana kita berkorban belajar? Ada punya opini? Generasi muda, gimana kita caranya berkorban dalam belajar? Gimana cara kita berkorban dalam belajar? Dengan cara apa? Karena perlu teman-teman ketahui, berkorban dalam belajar sejak dini itu jauh lebih penting, jauh lebih baik. Bukan tentang hanya dengan kamu pergi sekolah, kemudian kamu belajar beberapa jam di sekolah, kemudian kamu pulang lagi. Setelah itu di rumah kamu hanya melakukan kegiatan yang di rumah, apa yang ada di rumah kamu lakukan. Kemudian masuk ke malam hari, kalian itu hanya kembali tidur dan bangun lagi untuk besok hari. Kalian pergi lagi sekolah dan besok juga seperti itu. Dan pernah nggak sih teman-teman itu berkorban dalam belajar? Terus gimana caranya? Kasih tahu teman-teman yang lain gimana sih cara kita berkorban dalam belajar? Harus apa kita ini? Harus apa kami ini supaya bisa mencontoh kalian-kalian ini? Harus apa kami ini supaya kami bisa mengikuti jejak kalian hari ini? Karena teman-teman, ilmu kalau kita cari hari ini aja itu nggak akan cukup untuk bekal nanti, nggak akan cukup. Jadi kami mau teman-teman itu menyadarkan kami bahwasannya gimana sih cara teman-teman itu berkorban dalam belajar. Karena hari ini kami ini tidak pernah mengorbankan apapun itu demi belajar. Kami lebih mementingkan hal yang tidak penting daripada belajar. Jadi kami mau teman-teman menyadarkan kami gimana sih kami bisa mengikuti jejak-jejak kalian. Gimana sih cara kami mampu berkreasi seperti kalian hari ini. Karena kalian ini adalah contoh tauladan bagi kami, contoh yang baik untuk kami. Karena tidak banyak dari teman-teman kami itu bisa berupaya seperti teman-teman ini. Jadi teman-teman ini adalah sosok seseorang yang mampu membuat kami jauh lebih baik. Karena melihat semangat belajarnya teman-teman, kami tidak tahu apa yang terjadi sama teman-teman hari ini. Yang kami tahu adalah teman-teman hari ini semangat belajarnya yang luar biasa, semangat jiwa muda-mudinya yang luar biasa. Kami ingin mencontoh seperti kalian. Jadi kasih tahu kami bagaimana cara teman-teman berkorban untuk belajar. Bagaimana cara teman-teman? Mungkin teman-teman kami udah tahu jawaban teman-teman gimana cara mengatasi rasa malas. Tapi kami pengen tahu lebih dalam. Pengen tahu lebih dalam gimana cara teman-teman berkorban untuk belajar supaya kami bisa mencontoh jejak teman-teman hari ini. Gitu. Apakah teman-teman bisa menyadarkan kami gimana caranya kalian untuk bisa sampai ke titik ini? Dengan cara, oke? Yang pertama dengan cara mengorbankan waktu untuk bermain-main. Waktu bermain-main kita kurangi untuk belajar. Dan yang kedua, kita berkorban dalam uang untuk membeli buku dan buku dalam tujuan-tujuan kita atau yang kita dalami. Terima kasih Bang Jimmy, yaitu berkorban dengan
mengecilkan waktu main-main, kemudian berkorban secara finansial. Oke, secara finansial untuk berkorban dalam belajar. Terima kasih Bang Jimmy, itu sangat menginspirasi buat kami, buat teman-teman yang lain juga. Kemudian teman-teman yang lain, apakah ada yang punya opini selain dari Bang Jimmy untuk menyadarkan kami supaya kami bisa mengikuti jejak kalian hari ini? Gimana kalian bisa sampai ke titik saat ini? Gitu. Dengan cara mengorbankan waktu-waktu kita yang tidak penting dan menggantinya dengan hal-hal yang penting, dengan belajar. Karena sekarang ini kita mewujudkan impian kita atau masa depan kita bukan dengan kerja keras, tapi dengan teknologi dan pemikiran kita yang memperluas masa depan kita nanti. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Jessica. Mudah-mudahan apa yang Kak Jessica sampaikan bisa menyadarkan kami, bisa menyadarkan aku dan teman-temanku di belakang supaya mampu berpikir secara luas kayak Kak Jessica bilang. Itu luar biasa untuk menyadarkan kami supaya kami bisa mengikuti jejak Kak Jessica dan teman-teman yang lain juga. Karena hari ini jujur saja kami iri melihat kalian. Kami sangat iri. Siapa sih kalian sebenarnya? Siapa sih kalian sebenarnya? Kami iri melihat kegiatan kalian, kegiatan belajar kalian, kegiatan semangat kalian, kami iri. Tapi kami tidak sanggup untuk menyampaikan secara langsung. Nah, makanya kami melihat setiap hari kalian belajar, setiap hari kalian itu mengorbankan apa yang menjadi hak kalian. Kami sangat menginspirasi kalian saat ini. Nah, mudah-mudahan kalian adalah seni tauladan buat kami untuk kami bisa mencontoh kalian. Jadi, apakah abang-abang yang lain, kakak-kakak yang lain mempunyai opini yang lain? Gimana sih cara kalian berkorban dalam belajar hari ini? Bagaimana sih cara kami bisa mengikuti jejak kalian hari ini? Karena jujur kami bingung apa yang harus kami lakukan, sementara mereka yang di luar sana sudah menjadi apa yang mereka inginkan, sementara kami tidak menjadi apa-apa gitu. Jadi kami bingung dan cara kalian bisa menggapai semuanya. Nah, kalau memandang siapa kalian, siapa aku, siapa mereka, itu tidak akan pernah habisnya. Tapi saat ini yang kupandang itu kalian bukan siapa-siapa, ya kan? Kalian bukan siapa-siapa, tapi aku iri melihat kalian. Gimana sih cara kalian itu berkorban dalam belajar? Jadi untuk teman-teman yang lain, untuk teman-temanku yang lain, teman-teman yang di luar sana bisa mengikuti jejak kalian juga. Bisa nggak sih kalian menyadarkan kami bahwasannya berkorban dalam belajar, berkorban dalam menghadapi rasa malas itu jauh lebih penting dan jauh lebih baik. Ada nggak sih opini yang lain yang bisa membangkitkan kami supaya teman-teman yang lain bisa mencontoh kalian juga? Bang Ilham itu punya nggak sih rasa semangat belajar? Ada ya, pasti semua orang ada punya semangat belajar. Dan ketika malas belajar, Bang Ilham itu dengan cara refreshing, kemudian traveling, jalan-jalan bersama teman. Kemudian Bang Ilham pernah nggak menyadarkan ke adik-adik, ke teman-teman yang lain, weh teman, weh sahabat, weh cewek, weh abang-abang, weh cowok-cowok ganteng, belajar itu penting loh. Pernah nggak sih Bang Ilham nyadari mereka supaya tidak main-main, tidak banyak bermain, tidak banyak apapun itu? Pernah nggak sih Bang Ilham menyadarkan mereka? Oke. Kalau kawan-kawan di sekolah itu di sekitar tuh sering. Jadi Bang Ilham gimana caranya? Udahlah weh, ayo kita gerak, masa kita gini-gini aja. Kapan kita